Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudari, keluarga besar GPD LSAD Magelang, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini kita masih diberikan kehidupan dan terus menikmati kasih Tuhan, baik kebesaran Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Dan mari renungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Pembacaan kita pada hari ini terdapat dalam Matius pasal 2. Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayat 12. Ayat 1 sampai ayat 12 saya akan membacakan dua ayat, yaitu ayat 7 dan ayat 8. Bapak Ibu Saudara dapat membaca semua ya perikop atau pasal 2 ini supaya kita dapat memiliki gambaran atau memiliki berkat yang besar melalui kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan kaya, ada banyak maknanya yang dapat kita petik dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan melihat firman Tuhan, saya bacakan ayat 7 dan 8. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Saya berikan judul untuk renungan kita pada hari ini, kompromi. Dari ayat ini Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, keluarga GPD LSAD Magelang, kita lihat cerita yang indah, yang cukup menarik untuk kita baca ayat demi ayat mulai dari ayat 1. Kompromi, kita melihat ada kompromi antara Raja Herodes dan orang Majus dari timur. Oleh karena itu mari kita akan menggunakan observasi. Siapa saja yang ada di dalam pembacaan kita? Tentunya yang pertama ada Raja Herodes, ada orang-orang Majus dari timur, ada juga rakyat Yehuda, orang-orang Ibrani pada waktu itu, dan ada ahli Taurat, ada mahkamah agama, dan banyak sekali orang-orang yang ada di sini ya. Nah, puji Tuhan kita lihat peristiwa apa yang terjadi. Adanya kedatangan orang Majus dari timur untuk mencari sang raja yang baru lahir. Dan peristiwa ini mereka bertanya-tanya kepada orang-orang yang ada di sekitar, di mana letak bayi itu lahir dan ada. Nah, ketika berita ini didengar oleh Raja Herodes, kita lihat pada ayatnya yang keempat dikatakan bahwa ketika Raja Herodes mendengar berita itu, ayat 3 Bapak Ibu Saudara ya. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Ada beberapa peristiwa yang terjadi. Yang pertama, orang Majus mencari bayi Yesus, mereka bertanya-tanya dan kedengaran kepada Herodes dan seluruh Yerusalem. Dan dikatakan bahwa terkejut dan sangat terkejut Raja Herodes bersama orang-orang yang ada di Yerusalem pada waktu itu, sehingga Raja Herodes ini mengumpulkan ahli Taurat, mahkamah agama, dan bertanya kepada mereka tentang bayi itu. Dan mereka memberitahukan kepadanya. Dan juga selanjutnya di ayat yang ke-7 dikatakan bahwa dengan diam-diam Herodes memanggil orang Majus itu. Dan dia dengan teliti ya bertanya kepada mereka. Dan juga memberi pesan kepada mereka supaya mereka pergi untuk menyelidiki tentang bayi itu. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa respon dari orang Majus terhadap pesan Raja Herodes bahwa ketika orang-orang Majus ini akan bertemu dengan bayi Yesus, maka mereka juga akan menyelidikinya ya, dan memberitahukan kepada Herodes di mana bayi itu dan lain sebagainya. Tetapi respon dari orang Majus, mereka tidak kembali kepada Raja Herodes. Kita lihat ayat selanjutnya bahwa Allah memberikan petunjuk kepada orang Majus melalui mimpi untuk tidak kembali kepada Herodes. Dan pada akhirnya ketika mereka sudah menemukan bayi itu di dalam rumah, mereka lihat bayi itu terbaring bersama ada Ibu Maria di situ ya. Dikatakan mereka masuk dan mengeluarkan persembahan mereka. Mereka memberikan persembahan-persembahan yang mereka sudah bawa kepada Tuhan, kepada Raja di atas segala raja, yaitu Yesus.
Dan ketika mereka telah menyembah Yesus yang sudah lahir, dikatakan bahwa mereka mencari jalan yang lain. Ayatnya yang ke-12, dan mereka mencari jalan yang lain dan mereka tidak pulang kepada Herodes untuk memberitahukan sesuai pesan atau permintaan dari Raja Herodes. Lalu kita lihat interpretasi dari kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, kita lihat Herodes. Herodes ketika mendengar peristiwa ini dia menjadi terkejut. Sebab dikatakan ada raja yang lahir, dia adalah raja di atas segala raja. Maka timbullah pikiran Raja Herodes bahwa akan ada raja yang lebih berkuasa dan yang akan menjadi pesaing dalam kehidupannya sebagai raja yang waktu itu cukup dihormati dan dibanggakan oleh rakyatnya. Karena dia dipercayakan untuk memerintah di wilayah orang-orang termasuk orang-orang Yahudi. Dan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, lalu selanjutnya Raja Herodes selain juga terkejut dan merasa bahwa akan ada pesaing baru baginya, bahkan lebih darinya, dikatakan oleh orang-orang, oleh Mahkamah Agama dan juga ahli Taurat bahwa raja itu akan lahir di Yudea dan dia akan memerintah bagi orang Yehuda sampai selama-lamanya. Ayat yang ke-6, dia akan menggembalakan umat Israel. Dan ini suatu hal yang merupakan Raja Herodes terkejut akan peristiwa ini karena akan mengembalakan, artinya bahwa dia akan menjadi pemerintah selama-lamanya. Oleh karena itu Raja Herodes dalam hatinya timbul pemikiran-pemikiran yang licik. Oleh karena itu dia tahu bahwa ada orang Majus, raja-raja dari timur yang datang memberikan persembahannya kepada bayi yang baru lahir dan mereka ingin bertemu dengannya. Raja Herodes memanggil mereka datang menghadap kepadanya, dan ketika mereka menghadap kepadanya, mulailah perbincangan yang kita sudah baca di ayat 7 dan 8, bahwa Raja Herodes pun ingin menyembah bayi tersebut. Namun ini adalah suatu hal yang kelihatan baik Bapak Ibu, tetapi mengandung makna sesuatu yang negatif. Ada motivasi tertentu di dalam hati dan pikiran Raja Herodes. Dia tidak berkeinginan untuk menyembah bayi itu, tetapi dia ingin membunuhnya. Dia ingin melenyapkan bayi itu. Dia hanya terlihat baik di hadapan orang-orang Majus, tetapi sebenarnya dia sedang memikirkan dan sedang merencanakan sesuatu tentang bayi Allah ini. Oleh karena itu, aplikasinya dalam kehidupan kita, apa yang kita dapat pelajari? Dan hari ini saya memberikan judul tentang kompromi. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang pertama tentu kita belajar dari kekurangan Raja Herodes. Dia terlihat baik-baik saja di hadapan orang Majus supaya tidak terlihat bahwa apa yang dia lakukan itu sesuatu hal yang tidak baik. Dia berkata, aku juga ingin dan akan menyembah dia. Tapi kamu beri saya informasi tentang apa yang kamu lihat akan bayi itu. Namun Bapak Ibu, apa aplikasinya bagi saya dan Bapak Ibu sekalian? Yang pertama, jangan kompromi dengan orang yang melakukan kejahatan dan memikirkan kejahatan. Jangan kompromi dengan orang yang juga dalam kehidupan kita hari-hari ini seringkali menggunakan firman Tuhan, memotong ayat kebenaran firman Tuhan agar memperoleh pembenaran atas tindakan dosa. Banyak orang melakukan kesalahan tapi menggunakan firman Tuhan. Kenapa? Mereka memotong-motong ayat firman Tuhan. Ya, itu juga kompromi untuk tidak melakukan kebenaran yang benar. Di sini Raja Herodes berkompromi dengan orang-orang Majus, tetapi orang Majus tidak memilih berkompromi. Meskipun mereka memilih menggunakan kata ya, mungkin kepada Raja Herodes akan kembali. Namun mereka tidak lakukan, sebab orang-orang Majus telah diberikan petunjuk kepada mereka melalui mimpi oleh Tuhan sendiri. Oleh karena itu jangan kompromi Bapak Ibu dengan hal-hal yang jahat. Baik orang-orang yang memotong ayat firman Tuhan untuk membenarkan diri terhadap pelanggaran atau dosa yang dilakukan. Lalu tentang kompromi, ada banyak hal sebenarnya Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, sebagai aplikasinya dalam kehidupan kita, jangan kompromi terhadap pelanggaran kekudusan. Herodes berkompromi tentang pikirannya yang jahat,
tentu itu juga datangnya dari iblis. Jangan berkompromi terhadap kejahatan, jangan berkompromi terhadap pelanggaran kekudusan, yaitu pikiran-pikiran kotor yang dianggap hal biasa. Hari-hari ini banyak orang yang menyimpan pikiran kotor, ya, bahkan mengajak orang lain melakukannya, memperkatakannya kepada orang lain, dan itu dianggap hal biasa, Bapak Ibu Saudara. Bagi Herodes mungkin untuk melakukan tindakan nyata baik di depan orang tapi punya motivasi yang jahat, dia biasa. Namun hari-hari ini pun ada banyak hal-hal yang menjadi biasa, tetapi itu mengandung hal kejahatan. Dan tentunya kita tidak berpihak kepada Tuhan, kita berpihak kepada musuh kita yang dapat menjatuhkan kita. Pikiran kita pun Allah mau supaya tetap kudus di hadapannya. Oleh karena itu, jauhkan pikiran-pikiran kotor yang dianggap biasa. Dan hendaklah pikiran kita kudus di hadapan Tuhan. Sebab Allah yang kita sembah adalah kudus, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Dia adalah Raja di atas segala raja. Dia Raja yang sudah lahir bagi saya, bagi kita semua. Dan di pembahasan kita dalam aplikasi orang Majus memilih jalan yang lain untuk pulang. Namun di sini juga kita belajar, orang Majus mendapat mimpi untuk tidak kembali pada Herodes. Mereka menaati pesan melalui mimpi mereka. Dan kita pun Bapak Ibu sebagai orang percaya harus menaati firman Tuhan sebagai petunjuk untuk kita tidak jatuh, tidak melakukan pelanggaran, tidak keliru, dan tidak mengalami hal yang fatal, tidak mengalami kengerian dalam kehidupan kita. Sebab kalau kita berkompromi dengan kejahatan atau dosa, kadang-kadang kejahatan dan dosa itu tidak terlihat. Coba kita bayangkan orang Majus ketika mereka tidak taat kepada petunjuk Tuhan melalui mimpi, bahwa mereka tidak diperkenankan untuk balik kembali menghadap Herodes. Mereka abaikan mimpi itu, tapi mereka sudah melakukan pertemuan dengan Herodes dan mereka kembali. Maka mereka melakukan suatu kesalahan besar dan kerugian besar, ya. Namun dalam kehidupan kita, mari kita menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan tidak berkompromi kepada kejahatan. Orang Majus lebih taat kepada petunjuk Tuhan daripada berkompromi dengan yang jahat, meskipun tidak terlihat. Kejahatan itu tidak terlihat, Bapak Ibu yang berkati Tuhan. Dosa juga tidak kelihatan, tetapi dosa dapat menjerat kehidupan setiap orang apabila kita tidak berhati-hati. Oleh karena itu, mari di setiap langkah hidup kita terus bertindak hati-hati. Mungkin ada orang yang mengajak kita melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita, tetapi mari minta Roh Kudus, karena Roh Kudus yang akan memberikan pimpinannya, memberikan petunjuk dan arahan dalam hidup kita. Apakah hal itu benar? Apakah hal itu jahat atau baik di hadapan Tuhan? Jikalau hal itu kita sudah diberitahukan oleh Roh Kudus sebagai pemimpin dalam kehidupan kita, tidak baik kita lakukan, tinggalkan Bapak Ibu Saudara, ya. Seperti orang Majus, mereka tinggalkan Raja Herodes. Meskipun dia seorang raja, mereka tidak memilih untuk kembali kepadanya, tapi memilih mengikuti petunjuk Tuhan. Saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, juga akan melakukan hal yang sama, yaitu memilih mengikuti petunjuk firman Tuhan, supaya langkah kita tidak mengalami pelanggaran dan hal-hal yang mengerikan dalam kehidupan kita akibat dosa. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang terus setia mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Terima kasih kepada Tuhan yang baik untuk memimpin kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami menjadi anak-anakmu yang percaya kepadamu. Tuhan, terkadang dosa itu tidak kelihatan.
dosa itu terbungkus rapi, tetapi ajar kami untuk peka terhadap Roh Kudus yang sudah memimpin kehidupan kami, Roh Allah sendiri yang ada dalam hidup kami, supaya kami dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, dan supaya kami tidak berkompromi terhadap hal-hal yang jahat, tetapi ajar kami hanya berkompromi kepada hal-hal yang baik dan benar sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Yesus, karena Engkau yang telah menyerahkan dirimu untuk membebaskan keluarga GPD LSD Magelang dari segala kejahatan, dan untuk menguduskan bagi dirimu suatu umat kepunyaanmu sendiri yang rajin berbuat baik. Terpujilah Engkau Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.